Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Romo Soleh Omi. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat sebuah gereja tertua yang ada di Kairo, Mesir, yaitu Gereja Abu Sergah. Nama gereja ini diambil dari nama kedua martir, yaitu Sergius dan Bakus. Mereka adalah martir pada abad pertama. Gereja ini dibangun oleh Santa Helena pada abad keempat. Dan gereja ini dibangun di atas gua tempat keluarga kudus pernah singgah dan tinggal selama beberapa bulan sampai mereka kembali ke Nazaret. Kemudian juga di sana ada sumur. Dari sumur inilah keluarga kudus mengambil air untuk hidup, masak, dan lain-lain. Perjalanan menuju ke sana sangat ramai, banyak sekali orang yang berkunjung ke sana karena ini hari Jumat. Kemudian di samping kiri dan kanan di bawah tanah itu ada banyak sekali orang jualan buku. Kebanyakan buku-buku itu adalah buku-buku rohani dan juga buku-buku yang menceritakan tentang Mesir. Setelah ditanya kepada tour guide kami, ternyata meskipun orang lokal, mereka sering berlibur atau sekedar jalan-jalan ke gereja ini. Ada yang sekedar untuk jalan-jalan, tetapi ada juga yang ke sana untuk berdoa dengan beberapa intensi khusus. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam gerejanya. Bagaimana situasinya di sana? Mari kita lihat. Ternyata cukup ramai, sampai kita harus antri untuk masuk dan keluar. Bangunan gereja ini tampak kokoh dengan pilar-pilarnya yang sangat besar. Kemudian juga dinding-dindingnya yang sangat artistik, lalu juga tinggi. Meskipun banyak orang di sana tidak merasa kepanasan kita, tetapi hanya cukup sangat crowded, sangat ramai sekali. Tetapi sangat bahagia bisa melihat gereja yang seperti ini, begitu menarik, unik, dan juga tentu sebagai seorang pribadi, sebagai seorang imam, saya merasa bangga punya warisan iman yang begitu nyata. Jadi tidak hanya di buku kitab suci saja, tetapi sungguh sejarahnya bisa kita lihat di sini secara langsung. Menurut tradisi ortodoks, tempat ini secara khusus yang ditunjuk oleh tour guide kami ini adalah tempat di mana Santo Markus pernah membaptis orang Mesir pertama. Disinilah awal kekristenan di Mesir itu dimulai. Catatan ya, yang disebut Kristen pada waktu ini adalah tentu Kristen Katolik. Semuanya satu, Katolik. Tidak ada namanya Kristen Protestan dan lain-lain. Semuanya Katolik, satu dan sama seluruh dunia, dimanapun itu. Di dinding-dinding gereja ini terdapat beberapa gambar orang kudus. Dan orang-orang yang datang ke sini bergantian untuk menyentuh gambar orang kudus ini, entah untuk mohon didoakan, mohon kesembuhan dari sakitnya, maupun lain-lain. Itu tadi jalur kalau kita lewat dari sebelah kiri kalau kita masuk atau dari samping. Sekarang kita akan melihat ke bagian yang agak belakang tapi masih tetap dalam bangunan gereja ini. Kita lihat ada apa di sana? Iya, ini dia. Di dalam sana ada etalase besar, beberapa di sana, dan di sana berisi Alkitab-Alkitab yang ditulis sungguh dengan tangan, mulai dari abad-abad awal sampai pada abad pertengahan, tersimpan dengan rapi dan masih bagus, masih bisa dibaca. Cuma sayang guys, tidak ada bahasa Indonesia di sana. Yang ada adalah bahasa Aramik, bahasa Latin, kemudian bahasa Ibrani, dan lain-lain. Bahasa zaman-zaman kuno. Setelah itu kita akan melihat sumur tempat keluarga kudus mengambil air. Inilah sumurnya. Sampai sekarang airnya tidak pernah kering. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah kekeringan.
Itulah luar biasanya Tuhan, dan sumur ini tetap dipelihara dengan baik, tidak digunakan untuk diminum, tetapi untuk mengenangkan iman akan keluarga kudus yang pernah makan dan minum dengan air ini. Setelah itu kita akan turun ke bawah untuk melihat ke gua di mana keluarga kudus pernah tinggal selama beberapa bulan sebelum mereka kembali ke Nazaret. Ya, disinilah keluarga kudus dahulu pernah tinggal ketika mereka menghindari kejaran dari pasukan Herodes yang ingin membunuh semua anak yang berumur di bawah 2 tahun. Kita bisa melihat sejarah ini atau narasi ini di kitab Matius bab 2 ayat 13 sampai 15. Setelah Herodes mengetahui bahwa orang Majus yang disuruhnya untuk mencari kabar tidak memberitahunya, maka dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk segera membunuh anak-anak di sekitaran Yerusalem di tanah Yudea untuk dibunuh supaya tidak ada yang bisa menggantikan dia. Oleh karena itu, malaikat Tuhan menampakkan diri berkata kepada Yusuf dalam mimpi untuk segera membawa Bunda Maria dan Yesus yang masih bayi untuk mengungsi ke Mesir. Mengapa ke Mesir? Karena tempat inilah tempat yang paling aman. Setelah beberapa bulan mereka tinggal di sini, mereka kembali ke Nazaret, tepat setelah Herodes meninggal. Batu ini dipercaya sungguh batu yang asli dari keluarga kudus saat mereka di sini. Setelah itu kita akan naik, dan ketika kita naik datang ke atas sana, kita disambut oleh tokoh rohani dari gereja ini. Di toko rohani menjual beberapa benda-benda rohani seperti salib, rosario, gelang, gambar-gambar kudus, dan juga beberapa barang yang antik menurut tradisi di sini. Ini bongkahan batu yang dipercaya atau diyakini asli dari ketika Yesus masih hidup. Kemudian ini pemeras anggur yang digunakan pada zaman Yesus atau pada abad pertama. Jadi cara meras anggurnya seperti ini, anggur diletakkan di tengah-tengah itu. Kemudian setelah itu kita akan menuju ke halaman gereja yang utama. Di sana sudah banyak sekali orang menunggu. Tidak hanya kelompok kami, tetapi juga beberapa kelompok ziarah yang lainnya. Bangunan gereja seperti ini antik. Lalu ada yang menjanggal, maka saya tanyakan kepada tour guide saya tentang kubah. Kok kubahnya seperti masjid? Lalu dia mengatakan, iya, memang begitulah aslinya gereja dulu. Gereja didirikan oleh Santa Helena, semuanya seperti itu. Itu abad keempat. Dan selama ini kita hanya mengetahui bentuk yang seperti itu adalah bentuk masjid. Ternyata masjidlah yang meniru bangunan gereja. Oke, terima kasih telah bersama dengan saya sampai saat ini. Demikianlah video singkat dari saya tentang Abu Serga. Semoga suatu saat Anda bisa melihat langsung ke sana untuk menyaksikan betapa mengagumnya keindahan ini.